Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Teching Boy. Jadi di Simulcue edisi ketiga kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kompresor. Teman-teman ingat gak dulu pas belajar kompresor di termodinamika, kita ada kayak membahas tentang single stage kompresor, multi stage kompresor with intercooler. Nah, kalau dulu pas aku ngerjain soal-soal itu, waktu itu belum diikut sertakan perhitungan intercoolernya, jadi cuma kompresornya aja yang dihitung. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membandingkan beberapa konfigurasi dari kompresor dan kita bakal lihat mana yang lebih efisien. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita lihat ke contoh soalnya. Ini dia case dari Simulcue 3. Jadi kita diminta untuk merancang sistem kompresi satu stage dengan aliran umpan berupa 500 kg per hour gas etana pada 25 derajat Celcius 1 atm, terus dikompres sampai tekanannya 30 bar. Nah, terus pokoknya kita ini pengen mengevaluasi nih apakah benar nih oke kalau misalkan pakai satu stage doang, ataukah kita bisa pakai konfigurasi lain yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke simulasinya. Oke, jadi kita udah ada di layar simulasi. Sekarang kita bakal pakai Aspen HiSys V10. Kita masukin komponennya, tadi ada etana. Ya, filter package-nya kita pakai Peng Robinson. Oke, udah beres. Nah, kita masuk ke simulasi. Simulation tab. Oke, seperti biasa aku mau ini dulu ini biar gak sesek gitu. Oke, jadi udah punya rada ruang nih buat kita simulasi. Jadi kita bakal ngelakuin 3 simulasi terpisah. Yang pertama single stage biasa, terus abis itu double stage tanpa intercooler, dan terakhir kita pakai double stage dengan intercooler. Oke, jadi kita bakal langsung aja nyobain di sini taruh kompresor. Nah, di sini come in, come out, Q, come. Oke, tulisannya di sini unknown duty, tapi kita bakal spesifikin inletnya dulu. Oke, di sini satuannya masih ini ya, masih kurang bagus karena masih pakai yang field kayaknya nih, masih pakai. Nah, ini pakai field. Kita pakai SI aja. Oke, udah berubah satuannya. Tadi temperaturnya 25 Celcius. 1 atm. 1 atm. Terus buat komposisinya cuma ada satu-satunya ya, jadi 1. Terus molar flow atau mass flow 500 kg. Oke, udah terdefinisikan buat inletnya itu udah biru tua ya. Sekarang buat outlet kompresor bisa lewat sini kita masukin, atau ya kita bisa lewat sini nih parameter. Tuh bisa delta P-nya. Tapi langsung aja kita di worksheet ya. Dinaikin sampai 30 bar. 30. Oke, udah terconverge nih simulasinya. Kita bakal dapat bahwa nanti temperaturnya naik jadi 246 gitu. Oke, sekarang kita bakal tampilin Q-nya nih. Ada show tabel flow. Dan mungkin kita sama ini deh, pressure dan temperature bagian ini ya, keluarannya. Kita hilangin aja molar flow-nya karena kita nggak butuh info ini. Oke, selanjutnya kita bakal coba cari biayanya berapa, karena salah satu pertimbangannya kan juga pasti ada tentang biaya. Kita ke economics, economic aktif, ya, tunggu. Terus habis itu kita bakal map. Ini kita ekonominya kasar aja ya, jadi kita pakai yang cepet aja udah. Kita cepet langsung size, langsung evaluate. Oke, ini kita udah terkalkulasi nih di sini. Oke, kita tahu di sini electricity-nya butuh berapa, terus equipment cost-nya berapa, dan sebagainya. Nah, kita bakal copy bagian tabel ini aja. Oke, sekarang
kita bakal lanjut ke case kedua, yaitu double stage compression. Nah, jadi kita pakai yang tadi aja, economicsnya udah aku matiin, tinggal kita tambah kompresor kedua di sini. Masuk com out, terus com out 2, energinya Q com 2. Oke, kita bakal hapus nih 3000-nya. Push. Oke, sekarang pertanyaannya, misalkan kita biasanya ada multiple stage, itu tuh pressure rasionya kan konstan ya. Nah, gimana cara kita ngitung? Nah, caranya kita bisa pakai bantuan Excel atau enggak, sebenarnya di sini juga ada flow sheet ya kalau di Aspen. Tapi buat gampang kita bakal coba pakai Excel aja. Nah, jadi kita coba pakai Excel. Kita tulis nih inlet pressure. Gitu. Terus outlet pressure. Nah, tadi kan inlet pressure-nya kan 1 atm ya. Tahu ya, kita bakal ngikutin ini deh pakai satuan kPa nih, 101,3 kPa atau 1,013 bar. Nah, bar boleh deh 1,013. Kita tulis di sini 1,013. Ini kita kasih keterangan bar, jangan nggak lupa bar. Nah, gitu. Terus outlet paling terakhirnya 30 bar. Oke. Nah, sekarang buat rasionya, caranya kita ngebagi outlet sama inletnya. Nah, tapi kan ini ada 2 ya. Nah, kita berarti bakal square rootin SQRT dari ini. Oke, nah ini pressure ratio. Oke, kita copy ini. Terus coba kita paste nih. Kita coba ke bagian desain, parameter. Nah, di sini ada pressure ratio, kita masukin. Oke. Udah terdefinisi. Sekarang yang ini. Terdefinisi juga ya. Nah, kita udah tahu di sini com out-nya segini, pressure-nya. Kita sekarang lihat nih, di sini pressure-nya berapa. Show tabel. Oke. Kita geser sedikit. Remove variable. Sip, udah 300 ya, udah nyampe 3000 kilopascal atau 30 bar. Ini ada 1 di situ karena ya perhitungan ya, ada ketelitiannya gitu. Terus oke, kita berarti udah dapat hasilnya nih kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga harus perhatiin kalau kita perhitungannya pressure ratio, inlet dan outlet pressure-nya itu harus dalam absolute gitu. Jadi harus dalam pressure yang absolute. Kalau misalkan dalam gauge ditambah dulu nanti sama 1 atmosfer gitu ya. Nah, kita di sini mau cek di sininya berapa nih. Oke, sekian ya. Oke, kita bakal screenshot, terus habis itu kita lanjut ke ekonominya. Ya, buat ngitung ekonominya kita sama kayak tadi, bakal economic aktif. Kita bakal cepet aja. Map. Oke. Size. Evaluate. Nah, lihat nih. Ada tanda serunya. Kita bakal lihat ada apa yang terjadi ya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini buat yang kompresor kedua yang di sebelah sini itu ada tanda ini nih, error. Inlet temperature is out of range. Kita lihat sini tuh. The temperature is out of range. Nah, artinya berarti temperatur ini di luar batas sehingga dia nggak bisa mengkalkulasikan berapa biaya untuk kompresor kedua. Tapi oke, nggak apa-apa ya. Kita tetap coba aja nge-crop tabel ini buat kita masukin. Oke, sekarang tinggal yang ketiga, yaitu tetap kayak gini, double stage, tapi ada intercooler nih di tengah setelah com out ini. Oke, kita langsung mungkin ke break connection ya. Nah, kayak gitu, kita masukin sekarang cooler. Com out, terus habis itu energi Q cool, outletnya misal com cool. Oke. Nih buat delta P-nya kita anggap gak ada pressure drop gitu. Unknown duty. Nah, kita bakal coba dinginin balik ke 25 derajat Celcius.
Oke. Ke worksheet 25 derajat Celcius. Oke, terdefinisi. Terus kita tinggal nyambungin ComCool ini ke dalam kompresor. Sip. Sama ya, dia bakal pressure-nya nyampe ke 30 bar juga gitu. Nah, kita sekarang bakal bandingin ini. Oke, sip. Kita taruh di sini. Oke, kita bakal screenshot terus kita hitung ekonominya. Oke, kita bakal hitung ekonominya dengan ekonomi aktif. Map. So, size, evaluate. Oke, nggak ada error ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Semuanya ada nih. Cost-nya juga nggak ada yang 0. Tadi kan 0 ya, kompresor kedua. Oke, kita bakal copy tabel ini. Terus kita bakal bandingin ketiga-tiganya. Tada, kita sekarang udah ada 3 case yang udah tadi kita simulasiin. Kita bakal bahas satu-satu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Yang single stage compression. Kita bisa lihat di sini ada satu kompresor langsung naikin ke 30 bar. Dari segi harga sekian, Q-net-nya sekian. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Itu kan cukup jauh ya delta pressure-nya atau pressure ratio-nya gitu. Nah, dia langsung naik di satu kompresor. Artinya kompresor ini butuh yang besar kapasitasnya gitu. Jadi workload itu gak dibagi-bagi gitu. Nah, sedangkan coba kita bandingkan sama yang kedua. Di sini kita pakai 2 kompresor, artinya kita bagi-bagi workload. Satu kompresor gak langsung naikin ke desired pressure yang kita mau gitu, tapi bertahap. Nah, gimana dari segi install cost? Lebih murah. Tapi ingat gak teman-teman, waktu itu kita simulasiin, sempat ada error di bagian ekonomik. Nah, itu disebabkan, menurutku ya, karena di sini come out-nya itu tinggi banget. Temperatur inlet 133,5 Celcius. Alhasil nggak bisa dikalkulasi harga dari K101 ini. Nah, itu dia. Jadi masih error. Jadi di sini nggak valid bisa dibilang total install cost-nya ya. Gitu. Nah, dari segi Q-nya, Q-net berarti kan Q-com ditambah Q-com 2 ya. Hasilnya segini. Bisa lihat nih sedikit lebih besar daripada yang single stage. Tapi nggak apa-apa karena workload-nya kan kebagi ya. Misalkan sekarang yang ketiga nih dengan intercooler. Jadi setelah si kompresor ini keluar, terus abis itu didinginin sampai ke temperatur awal ke com in gitu. Nah, bisa dilihat di sini dari total install cost-nya dia yang paling mahal dari ketiganya. Nah, gitu ya. Jadi dari segi harga memang lebih mahal, tapi pertama di sini kita bisa mengkalkulasikan harganya, nggak ada error. Kedua, kita juga berhasil menyesuaikan dengan standar gitu. Jadi inlet dari kompresor itu sebenarnya nggak boleh panas gitu kan, karena bisa rusak equipmentnya. Terus abis itu bisa dilihat di sini Q-net-nya nih aku zoom out lebih kecil 9,415 kali 10⁴ kJ per hour. Ini maaf ya nggak ada satuannya. Ya bisa dilihat di sini Q-com 2 arahnya masuk gitu, artinya membutuhkan panas kan kompresor. Nah di Q-cool dia keluar tanda panahnya. Artinya dia bakal arahnya berlawanan kalau misalkan kita ngitung Q-net-nya gitu. Nah, makanya kalau teman-teman ingat di HISIS kita, nah itu ada kebutuhan utilitas buat cooling water. Nah, itu sebenarnya tujuannya buat ngedinginin tadi tuh. Ngedinginin si gasnya gitu. Jadi kita pakai utilitiesnya cooling water buat dinginin. Kalau pakai electricity ya mungkin nanti harganya bakal beda lagi gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga nih satu bisa dibilang manual book gitu yang mengatur tentang kompresi gitu, termasuk kompresi gas. Namanya nih Atlas Copco, ini yang 9 edition gitu. Nah, di sini di halaman ke-23 ya, ada tentang compression in several stage. Jadi intinya secara praktis emang sering banget ada namanya cooling gitu during compression. Nah, karena apa? Karena jarang banget di sini dibilang gas itu dipakai langsung secara panas gitu. Biasa didinginin dulu baru dipakai gitu. Nah, di sini juga udah ada kurva nih. Kalau stage 1, stage 2-nya kayak gimana gitu. Ini secara termodinamika gitu ya. Oke, jadi gitu teman-teman buat video kali ini. Semoga video yang bermanfaat. Silahkan like, comment, subscribe jika emang suka dengan konten ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.